Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita seluruh jemaat yang beribadah di gereja dan yang beribadah secara online di kediaman masing-masing. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Epifania yang kedua. Kita rayakan sebagai hari penampakan kemuliaan Tuhan Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan. Minggu Epifania dirayakan pada hari Minggu terdekat dengan tanggal 6 Januari, ditambah dengan 6 minggu sesudah itu, yang diliputi dengan rasa syukur dan puji-pujian. Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Eli Paslebang, STH dengan tema dan renungan khotbah dari buku Almanak Kristen Indonesia, mengikut Allah adalah membarui diri dengan karunia, dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan nyanyian jemaat NKB 3, 1 sampai 2, Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Selamat, silakan duduk.
Nats pembimbing minggu ini diambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita angkat pujian dari PKJ 14 ayat 2. PKJ 14 kita nyanyikan 2 kali, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Masuk dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha pengasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak layak menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami rupa-rupa karunia agar dapat dipergunakan bagi kepentingan bersama dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah kami yang lalai mempergunakan karunia-Mu dengan baik dan mementingkan keinginan diri kami. Ya Allah, yang terbilang dosa-dosa kami dan tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kasihanilah dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari NKB 13, 1-3, O Allahku, jenguklah diriku. Pujilah hati
Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita merespons berita anugerah Allah dengan menyanyikan hidup yang penuh berbeban. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita angkat pujian perintah baru. Silakan duduk. Persiapan kita untuk pembacaan firman Tuhan dan khotbah, kita persiapkan 1 Korintus 12
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang rahmani, Bapa yang selalu setia di dalam membimbing kami, mengatur perjalanan hidup kami, anak-anak-Mu, sampai pada saat ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama merayakan hari yang Engkau kuduskan. Dalam perayaan kami, dalam ibadah, mengagungkan hari yang Engkau kuduskan, kami rindu ya Tuhan mendengar sabda-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bersihkan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami renungkan benar-benar menjadi firman yang menghidupkan kami. Kami hidup di dalam firman-Mu. Firman-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu yang sangat terbatas, yang tidak mampu untuk dengan baik dan sempurna untuk memberitakan firman-Mu. Hamba mohon dalam kerendahan hati, sucikanlah hamba-Mu, kuduskanlah, dan biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang nyata dari awal hingga akhir firman-Mu diberitakan. Terima kasih Bapa. Di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat di Korintus pada saat Rasul Paulus menulis suratnya adalah jemaat yang kaya. Kaya akan karunia. Kaya akan talenta, berkat, kesempatan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tentang jemaat itu dalam pembukaan suratnya. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 hingga 7. Paulus berkata demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus mengakui bahwa jemaat di Korintus telah banyak mengalami karunia. Banyak. Namun, di tengah-tengah kekayaan karunia yang dianugerahkan Allah itu, justru terjadi atau justru kehidupan jemaat diwarnai dengan perselisihan. Diwarnai dengan perpecahan. Ada kesombongan yang dilihat oleh Paulus bisa menghancurkan persekutuan jemaat di Korintus. Kaya akan karunia, tetapi juga kaya akan konflik. Paulus melihat beberapa masalah yang perlu diatasi oleh jemaat di Korintus itu. Antara lain penyalahgunaan karunia tertentu. Ada ketidakaturan dan kesombongan rohani. 3 hal pokok yang Paulus mau soroti dalam suratnya ini. Rupanya ada golongan di jemaat itu yang menganggap diri orang rohani dalam tanda petik. Kami lebih rohani daripada yang lain. Secara khusus mereka mau mengatakan bahwa mereka diberikan karunia yang khusus. Karena karunia yang khusus itu menjadikan mereka istimewa. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki hikmat, pengetahuan khusus, sehingga dapat mendalami rahasia-rahasia rencana Allah. Mereka mengklaim memiliki karunia roh bernubuat dan berbahasa roh. Mereka kemudian menjadi sombong dan merasa lebih hebat karena pengalaman dan kesanggupan mereka dalam bidang rohani. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Yang diingatkan adalah fungsi Roh Kudus itu sendiri.
agar jemaat dapat mengerti pekerjaan Roh Kudus secara benar. Yang penting dalam kehidupan seorang Kristen bukanlah pengalaman-pengalaman rohani tertentu, tetapi pengenalan kuasa Roh yang bekerja sesuai dengan kehendak Roh itu sendiri. Artinya, seorang pun di dalam jemaat, apakah dia pemimpin jemaat atau yang lain-lain, tidak dapat untuk mengendalikan atau memaksa Roh itu bekerja begini atau Roh itu bekerja begitu. Tidak juga dengan upaya untuk memanggil-manggil dengan cara bagaimanapun. Roh Kudus punya kebebasan, punya kedaulatan. Dia mau hadir, dia hadir. Dia tidak mau hadir juga, dia tidak mau hadir. Apa urusan kita? Itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Dalam kehidupan orang Kristen itu, Roh Kudus itu tidak hanya memberi bahasa roh dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus itu mempunyai pekerjaan yang jauh lebih luas. Yakni Roh Kudus memberi hidup baru. Roh Kudus menjadikan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15. Roh Kudus menyanggupkan untuk memberitakan dan bersaksi. Roh Kudus membimbing untuk mengenal kebenaran. Roh Kudus memampukan untuk menentang dosa. Serta menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti yang diuraikan Rasul Paulus dalam Galatia 5. Ayat 22-23 yang disebut dengan buah roh. Ujian orang yang dipimpin oleh roh, yang hidup di dalam roh. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa baca di dalam Galatia 5. Ayat 22-23. Paulus sama sekali tidak menentang kerohaniaan. Dan ia tidak memungkiri kemungkinan adanya orang-orang rohani yang dipakai khusus di dalam jemaat. Paulus tidak menentang dan tidak memungkiri itu. Tetapi Paulus membetulkan pengertian yang salah tentang hal rohani itu. Pertama, Paulus menekankan pentingnya anugerah Allah, karisma dalam bentuk yang jamak. Anugerah Allah sebagai dasar kehidupan orang Kristen. Ayat 4 sampai ayat 6. Saya baca lagi ayat 4 dan ayat 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan akan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Allah yang mengerjakannya segala sesuatu dan dalam semua orang. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki satu karunia roh hendaknya mengucap syukur kepada Allah atas hal itu dan tidak boleh menyombongkan diri dan menganggap karunia-karunia yang lain lebih rendah daripada karunia bahasa roh atau bernubuat atau yang lain.
Menyanjung-nyanjung orang lain pun tidak boleh. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin hanyalah manusia yang bergantung pada kuasa Allah untuk segala sesuatu yang mereka kerjakan. Sesuatu yang mereka kerjakan itulah yang harus dipahami itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Allah yang mengaruniakannya. Yang kedua, arti orang rohani yang sebenarnya. Bukanlah orang yang memiliki banyak karunia. Tetapi orang yang hidupnya dikuasai oleh Allah. Paulus menjelaskan itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Perhatikan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu patokannya. Sebab kesombongan itu bertentangan dengan kasih. Paulus menekankan di situ. Ya. Kasih itulah yang menggerakkan kita menjalankan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Paulus kemudian menyatakan bahwa karunia nubuat dan bahasa roh serta banyak karunia yang lain sungguh merupakan pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Namun Paulus tidak menyetujui pendapat orang-orang di jemaat di Korintus atau sebagian orang di tengah jemaat yang mendambakan nubuat dan berbahasa roh sebagai karunia secara istimewa, sehingga mengabaikan karunia-karunia yang lain. Seperti yang Paulus uraikan, bermacam-macam karunia tadi. Paulus menjawab banyak pertanyaan dari jemaat Korintus tentang karunia. Kemudian Paulus menjawab secara sistematis dengan mengemukakan berapa hal yang perlu dikemukakan. Pertama, yang Paulus mau katakan adalah satu roh. Semua karunia bersumber dari satu roh. Roh Kudus. Bukan hanya karunia yang nampaknya lebih rohani. Ada pembagian karunia-karunia. Tetapi roh yang sama. Ada pembagian pelayanan-pelayanan dan Tuhan yang sama. Ada pembagian pekerjaan-pekerjaan. Tetapi Allah yang sama yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Pekerjaan di dalam lingkup jemaat Tuhan. Hamba Tuhan, majelis. Koster. Itu pekerjaan juga yang diberikan Tuhan, karunia Tuhan. Semua yang terlibat di dalam penata layanan jemaat itu. Guru sekolah minggu. Dan sebagainya. Ada pembagian pekerjaan-pekerjaan, tapi Allah yang sama yang mengerjakan semuanya. Allah yang sama mengerjakan semuanya
dalam semua orang. Dalam semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Semua. Itulah fungsi dan tujuannya. Pemberian karunia-karunia Allah itu untuk kehidupan bersama dalam jemaat. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk merasa bangga. Apabila saya mendapat karunia atau kita juga tidak ada alasan untuk merasa iri melihat orang lain yang mendapat karunia. Dasar pemberian karunia adalah anugerah Allah. Bukan jasa manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Dan setiap pemberian karunia demi kepentingan jemaat. Demi pembangunan iman jemaat. Suatu karunia atau karisma sebenarnya diberikan bukan kepada orang yang melaksanakan karunia itu. Sekali lagi saya mau katakan. Satu karunia sebenarnya diberi bukan kepada orang yang melaksanakan karunia itu. Tetapi kepada orang yang mengalami kegunaannya. Misalnya, dalam karunia penyembuhan. Yang menerima karunia tersebut sebenarnya bukan si penyembuh. Melainkan orang yang disembuhkan. Kalau kita memahami seperti itu. Benar-benar kita betul-betul bisa sinergi dengan Roh Kudus itu sendiri. Misalnya juga orang yang menerima karunia bernubuat. Bukan si pembicara itu yang diberikan karunia sebetulnya bernubuat. Tetapi jemaat yang mendengarnya. Mengenai nubuat atau bernubuat, ada yang menarik kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2. Saya ingin membacakan Yoel pasal 2 mengenai bernubuat. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat itu pekerjaan para nabi. Yaitu menunjukkan kebenaran, menyatakan kesalahan, menyingkapkan kepalsuan. Bagaimana mungkin itu dilakukan oleh anak-anak? Akan tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa Roh Kudus, Roh Allah akan memakai semua golongan usia untuk melaksanakan pekerjaannya. Ketika Roh Kudus membangun umatnya, Ia tidak hanya memakai orang-orang yang sudah cukup berpengalaman,
Tidak hanya dipakai orang-orang yang sudah matang. Semua orang termasuk anak-anak yang secara fisik dan psikis masih labil. Oleh karena itu kalau kita meminta petunjuk dari Roh Kudus atau ingin mengetahui kehendak Tuhan, maka petunjuk itu diberikan kadang-kadang tidak melalui orang dewasa. Mungkin juga tidak diberikan melalui pendeta. Karena mungkin pendetanya sungkan untuk menyatakan kesalahan, menyingkapkan kepalsuan. Mungkin segan. Tetapi melalui anak-anak kita yang masih kecil. Ada seorang ibu kaget ketika anaknya masih balita memintanya untuk memaafkan seseorang yang pernah membuat ibu itu sakit hati. Atau seorang ayah tersentak karena seorang anak yang masih kecil menegurnya untuk tidak berlaku kasar terhadap ibunya. Tidakkah buah roh dalam surat Galatia 5? Kasih, sukacita, damai sejahtera sebenarnya lebih sering nampak dalam diri anak-anak kecil daripada dalam diri orang dewasa. Begitulah di tengah-tengah zaman ini di mana tidak banyak orang yang berani bernubuat. Sesungguhnya banyak nabi-nabi kecil di sekitar hidup kita. Sayangnya, seringkali orang dewasa tidak menghiraukan nubuat anak-anak. Perkataan dan tingkah anak-anak yang sebenarnya merupakan nubuat itu dianggap sekedar lelucon. Bahkan ada juga orang dewasa yang memarahi anak-anak ketika anak-anak itu menunjukkan kesalahannya. Si anak dianggap tidak pantas menegur orang dewasa. Aku akan mencurahkan rohku. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Firman Tuhan. Gereja punya kewajiban membina anak-anak agar kemampuan bernubuat mereka bisa berkembang. Untuk itulah diselenggarakan sekolah minggu. Sudah sejak lama sekolah minggu telah menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembinaan anak-anak. Sehingga dalam sejarah gereja banyak jemaat yang berdiri mulai dari sekolah minggu. Kepada setiap orang, juga dalam semua orang dalam jemaat, Roh Kudus menyatakan diri, bukan hanya dalam diri orang yang istimewa atau yang dianggap rohani. Setiap orang Kristen, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya dituntut untuk selalu hidup menurut roh, dipimpin oleh roh, dan menghasilkan kebaikan-kebaikan, menghasilkan buah roh. Dengan bersungguh-sungguh hidup dalam roh, keinginan roh kita akan semakin menyala-nyala, semakin bersemangat. Dalam melayani, jangan pernah mengatakan saya tidak punya karunia, lalu saya tidak bisa berbuat sesuatu. Ada rupa-rupa karunia. Ada pekerjaan-pekerjaan. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan untuk membangun kehidupan jemaat, membangun kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dibaharui, lahir baru. Dengan bersungguh-sungguh hidup dalam roh. Sekali lagi keinginan roh kita akan menyala-nyala. Dan keinginan daging kita semakin pudar. Itulah maksud Tuhan dengan memberikan karunia rohnya kepada kita.
selamat menikmati dan menjalankan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Persembahan pujian dari Paduan Suara Sela Mulia, GPIB Bukit Mulia, Selaksa tahun. Dan selaksa tahun
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat. Dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bahwa di dalam ibadah ini firman-Mu menyapa kami. Dan sekaligus mengingatkan kami, jemaat-Mu, khususnya jemaat-Mu, Pauk Citra Grand, bahwa Tuhan sudah menganugerahkan rupa-rupa karunia. Tidak ada seorang pun yang tidak dikaruniakan karunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk melihat karunia apa kiranya yang dapat kami sumbangkan di dalam pembangunan, di dalam pertumbuhan jemaat-Mu. Kami percaya karunia yang Tuhan berikan untuk kami laksanakan bersama-sama di dalam kebersamaan, di dalam sinergitasnya. Itu adalah bagian dari ungkapan syukur kami atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah karunia-karunia yang Tuhan sudah nyatakan itu akan menjadikan jemaat-Mu, gereja-Mu, semakin bertumbuh di dalam iman percaya, semakin hidup dan semakin dipimpin oleh Roh. Kami naikkan doa syafaat kami, ya Tuhan, untuk seluruh jemaat dan keluarga gereja Pauk Citra Grand, agar Tuhan berikan kesetiaan hidup di dalam Tuhan. Kemampuan orang tua mendidik anak-anak, supaya kemampuan mereka untuk bernubuat, menyatakan kebaikan Allah, menyatakan segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk mereka sampaikan, dapat terus berkembang. Kami rindu anak-anak kami nanti menjadi anak-anak yang cakap di dalam menjadi hamba-hamba-Mu yang nanti akan Tuhan pakai di dalam pekerjaan Tuhan sendiri. Kami menaikkan doa syafaat kami juga ya Tuhan untuk semua pekerjaan jemaat-Mu. Biar Engkau berkati ya Tuhan, dimanapun dan apapun yang dikerjakan. Mampukanlah kami untuk melihat bahwa semua pekerjaan apapun yang kami lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang baik itu adalah
pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga dari dalamnya kami senantiasa bersyukur. Dan dengan demikian juga kami percaya melalui pekerjaan itu kami menikmati dan mengalami berkat-berkat-Mu. Kami menaikkan doa syafaat kami untuk jemaat-Mu yang sedang dalam lemah Tuhan. Jemaat Tuhan di masa hari tua mereka. Kami berdoa untuk Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriti Rosita Boru Simangunsong, Bapak Parbuntian Purba, ayahanda dari Ibu Pendeta Deni A. Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar, Ibu mertua dari Bapak Penatua Pamunangan Sianipar, Oma Priscilla Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Sihaan. Atau ada lagi yang tidak kami sebutkan di sini. Orang tua kami yang ada di kampung halaman sana atau di mana saja mereka berada. Di usia yang sudah Tuhan karuniakan usia lanjut. Sekalipun mereka harus mengalami penurunan fisik. Tapi janganlah biarkan mereka ikut menurun di dalam sukacita, di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sakit dan dalam masa perawatan. Di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan Engkau lawat Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati, Ibu mertua Bapak Penatua Parulian Sitio dalam masa perawatan di rumah. Kami menaikkan doa untuk Ibu Sarah Lalo dalam masa perawatan di rumah. Oma Sarah Lalo. Ibu Sulita Hartini, ibunda dari Bapak Pendeta Yosepin Yunita Dewi dalam pengobatan. Datanglah lawat kekasih-kekasih kami ini, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kuatkan iman percaya. Mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Percaya di tangan Tuhan ada kuasa, ada kasih yang mampu memulihkan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kepada jemaat juga yang dalam masa pemulihan kami berdoa untuk Ibu Rengsina Boru Limbong, Opung Dariel Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lambot Banjirio Sinaga, Ibu Yolanda Poyo, ibu dari Bapak Penatua Upe Taupan Mokoagau, dan ibu mertua dari Bapak Penatua Satria Maseo. Tuhan, di dalam masa pemulihan ini, biarlah berkat-Mu Engkau nyatakan, dan pemulihan ini boleh berjalan hingga pada saatnya benar-benar mereka sehat seperti sedia kala. Jemaat lain yang tidak tersebut namanya dalam pokok doa ini, kami percaya Tuhan mengetahui, Tuhan peduli, Tuhan akan hadir di dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa untuk semua kaum lansia, janda, duda, dan yatim piatu. Kuatkan dan hiburkanlah mereka. Kami berdoa untuk saudari Caroline, Kesia, dan Sophie yang selalu diberikan kesehatan. Engkau Tuhan yang kami percaya tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan berdoa kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan sendiri yang akan menunjukkannya. Kami berdoa para pelayan gereja, gembala majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, remaja dan pemuda.
Satukan ya kami semua. Menyatakan dan mengungkapkan, mewujud nyatakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Kami satukan semuanya itu di dalam satu penata layanan yang dimana jemaat-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat untuk program kerja PAUK Citra Grand di tahun 2022. Ada yang sudah dicanangkan, yang sudah sementara dikerjakan, bahkan yang akan dikerjakan, Tuhan berkati. Dan majelis gereja dan semua yang terlibat di dalam melaksanakan program kerja ini, Tuhan berkati. Mereka sehati, mereka seia sekata, agar semua program kerja ini berjalan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Menaikkan doa syafaat-Mu rencana pembangunan gereja PAUK 2 Citra Grand agar lancar dan dimudahkan. Menaikkan doa untuk penderita COVID-19 dan pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19, terutama vaksinasi booster dan vaksinasi anak-anak. Tuhan, cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk masyarakat agar semua dapat menerima vaksinasi ini. Kami percaya Tuhan Maha Kasih, Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan dan tim penanganan pandemi COVID-19 secara khusus jemaat PAUK Citra Grand yang ikut melayani di garda terdepan. Berikan semangat, berikan sukacita, lindungi mereka, ya Tuhan, dari paparan COVID-19 ini. Keadaan bangsa Indonesia di tengah pandemi 19, supaya pandemi ini kami harapkan cepat berlalu, sehingga ekonomi bangsa dapat dipulihkan kembali, dan kami bisa menjalani tatanan kehidupan yang baru. Kami percaya Tuhan akan menyediakan waktu yang terindah untuk itu. Terima kasih Bapa di surga. Masih banyak yang ingin kami sampaikan dalam doa syafaat. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan doa kami ini. Doa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan melalui kotak persembahan di depan untuk tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Jemaat dipersilahkan ke depan secara bergiliran, mulai dari barisan yang paling belakang. Yang kedua, bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OPPO, GoPay, dan Dana. Yang ketiga, amplop syukur tahunan. Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan mulai tanggal 26 Desember sampai 31 Januari
2022 dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah melengkapi kita dengan berbagai karunia dan memperbarui hidup kita dengan roh-Nya. Marilah kita bersyukur dan mempersembahkan korban bagi kemuliaan nama-Nya dengan berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita nyanyikan nyanyian persembahan PKJ 150 ayat 1, ya Tuhan hanya inilah. Untuk berdiri, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa, segala yang kami punya dalam hidup kami adalah pemberian-Mu. Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Bapa, saat ini kami ke dalam rumah-Mu, persembahan sebagai ucapan atas segala yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah persembahan ini, kuduskan, dan jadikanlah harum di hadapan-Mu. Berikanlah hikmat dan hati yang takut padamu bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan sebagai sarana bagi jemaat-Mu dalam memanfaatkan rupa-rupa karunia yang Tuhan berikan untuk mewartakan damai dan sukacita-Mu kepada seluruh makhluk. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat. Kami mengucapkan
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ali Paslebang, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, paduan suara Sela Moria, petugas multimedia dan IT, perangkai bunga mimbar, Ibu Penatua Patricia Dewi Putri, dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Undangan peneguhan pendeta, telah diterima undangan untuk peneguhan pendeta tenaga utusan gereja Ibu Pendeta Arlita Purba. Gereja Pokcitra Grand mengutus Ibu Pendeta Yosepin untuk menghadiri undangan tersebut. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang untuk kita berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pergilah dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jadilah saksi Kristus, agar seluruh bangsa mengenal Dia dan menjadi murid-Nya. PKJ 277 bait 1 dan 2. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Beslinton, Pak Sitio. Selamat hari Minggu semuanya, Bapak Ibu. Tuhan berkati. Pak Sitio lagi di gereja kah? Lagi di rumah, Pak. Oh. Ayo kita ke Bandrek yuk. Siap, siap. Jam berapa ini? Sekarang lah. Aduh. Sebentar ada mau keluarga mau ke rumah ini. Oke, nggak apa-apa, next time kan gitu. Lain kali, Pak. Silalahi ya. Ya, oke. Saya pamit dulu ya, Pak Beslinton. Terima kasih. Selamat hari. Ya. Terima kasih Pak Sitio. Sampai Sampai jumpa. bertemu lagi. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Olivia.